Pernah dengar larangan ini saat mendaki gunung? Kalau dengar suara pasar, jangan ditanggapi. Kalau dipanggil namamu, jangan menoleh. Kalau menemukan sesuatu di jalur, jangan pernah diambil. Masalahnya, larangan-larangan itu bukan mitos kosong. Banyak pendaki menganggap gunung hanya soal jalur, fisik, dan logistik. Padahal, di beberapa gunung di Indonesia, kamu bukan satu-satunya makhluk yang sedang mendaki. Malam ini, kita akan membuka satu persatu kisah gunung yang bukan hanya tinggi secara geografis, tapi juga tinggi secara misteri. Dan percayalah, beberapa di antaranya tidak ingin diceritakan ulang. Indonesia bukan sekadar Zamrud Khatulistiwa. Di balik rimbunnya hutan, jurang curam, dan puncak yang terlihat gagah, ada wilayah-wilayah yang tidak sepenuhnya milik manusia. Tempat di mana kabut bukan sekadar uap air. Tempat di mana sunyi bukan berarti kosong. Para pendaki senior sering bilang, gunung itu hidup. Ia bisa menerima dan bisa juga menolak. Dan ketika gunung menolak, yang tersisa hanyalah cerita aneh, pendaki linglung, atau jejak yang berhenti tiba-tiba. Dan kisah pertama berasal dari sebuah gunung di Jawa yang konon memiliki pasar tanpa pedagang. Kalau kamu mendengar suara transaksi di tengah sabana, itu artinya kamu sudah terlalu jauh. Gunung Lawu dikenal tenang, jalurnya bersahabat, hutannya rapi, dan pemandangannya menenangkan. Tapi justru di sanalah letak bahayanya. Banyak pendaki melaporkan pengalaman yang sama. Di area tertentu, terutama saat kabut turun, tiba-tiba terdengar suara pasar. Ada suara orang menawar, ada denting piring, ada tawa, ada langkah kaki. Masalahnya, tidak ada siapapun di sana. Beberapa pendaki yang lengah mengaku melihat lapak-lapak samar. Makanan terlihat nyata, uap panas mengepul, bau masakan terasa jelas, dan di tanah sering ditemukan benda-benda kecil, koin kuno, sisir, kain lusuh, bahkan perhiasan. Larangan paling keras di Lawu hanya satu, jangan memungut apapun, karena mereka yang melanggar sering turun gunung dengan sesuatu yang hilang. Bukan barang, bukan logistik, tapi kesadaran. Merapi bukan hanya gunung api, tapi tahta kekuasaan. Gunung Merapi hidup, ia bernapas, bergerak, dan marah. Namun bagi masyarakat sekitar, Merapi bukan sekadar ancaman alam. Ia adalah pusat kerajaan yang tidak kasat mata. Konon, di balik kawah dan awan panas Wedhus Gembel, berdiri istana megah yang dihuni makhluk halus tingkat tinggi. Itulah sebabnya Merapi punya juru kunci. Bukan tradisi kosong tapi jalur komunikasi. Pendaki yang bersikap sombong, berbicara sembarangan, atau melanggar pantangan, sering merasakan hal aneh. Langkah terasa berat tanpa sebab. Waktu terasa melompat. Dan yang paling sering, perasaan sedang diawasi. Beberapa orang mengaku melihat bayangan hitam raksasa bergerak di balik asap belerang. Bukan manusia, bukan hewan. Dan saat Merapi batuk, bukan hanya magma yang keluar tapi juga peringatan. Kalau danau terlihat terlalu indah, itu pertanda bahaya. Danau Segara Anak di Gunung Rinjani adalah salah satu danau tercantik di Indonesia. Airnya tenang, cahayanya memantul seperti cermin langit. Dan malam hari, ia terlihat tidak wajar indahnya. Konon, danau ini berada di bawah kekuasaan Dewi Anjani, Ratu Jin yang sangat dihormati. Pendaki sering melaporkan suara nyanyian wanita di malam sunyi. Suaranya lembut, merdu, dan sangat memanggil. Masalahnya, suara itu sering menyebut nama. Larangan paling penting di Rinjani adalah jangan menjawab panggilan dan jangan menoleh. Karena yang menoleh sering merasa ingin tinggal, bukan secara fisik, tapi secara batin. Banyak pendaki turun gunung dengan perasaan kosong, seperti meninggalkan sesuatu di tepi danau. Dan sebagian tidak pernah benar-benar kembali. Ada jalur yang jika kamu lewati, waktumu tidak ikut pulang. Gunung Slamet dikenal berat, sunyi, dan terasa menekan. Di beberapa titik, pendaki melaporkan jalur yang terasa berulang. Padahal peta jelas, kompas normal. Namun mereka seperti berjalan memutar di tempat yang sama. Disinilah legenda gerbang gaib muncul. Dua pohon besar yang menyerupai pintu. Jika dilewati tanpa izin, pendaki bisa masuk ke wilayah yang bukan milik manusia. Mereka yang tersesat dan berhasil kembali sering ditemukan dalam kondisi linglung. Mereka bercerita tentang dunia lain, desa asing, orang-orang aneh, langit yang berbeda.
Dan anehnya, waktu di dunia nyata tetap berjalan. Bagaimana jika sebuah kota modern sebenarnya tidak pernah tercatat di peta? Saranjana disebut-sebut berada di Kalimantan Selatan. Kota maju dengan gedung tinggi, jalan mulus, dan teknologi modern. Namun secara administratif, kota itu tidak pernah ada. Pendaki dan warga lokal mengaku pernah melihatnya dari kejauhan. Kadang jelas, kadang menghilang. Beberapa orang mengaku masuk tanpa sadar, berinteraksi dengan penduduknya, lalu keluar, dan menyadari waktu telah melompat jauh. Konon, Saranjana bukan kota hantu, melainkan peradaban lain yang berada di frekuensi berbeda, dan hanya mereka yang tersasar yang bisa melihatnya. Gunung bukan tempat untuk menantang nyali, bukan tempat untuk merasa paling berani. Gunung adalah tempat untuk belajar rendah hati. Karena saat kamu merasa sendirian di jalur, belum tentu kamu benar-benar sendiri. Dan saat kamu merasa aman, belum tentu kamu sedang tidak diperhatikan. Jadi kalau suatu hari kamu mendaki dan mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, ingat satu hal, tidak semua panggilan harus dijawab.